Adakah perkataan Imam Syafi'i yang memisahkan bid'ah hasanah dengan bid'ah dolalah? Ada. Imam Syafi'i mengatakan al-bid'atu bid'atan. Bid'ah ada dua macam. Bid'atun mahmudatun, bid'ah yang terpuji, wa bid'atun madmumatun, bid'ah yang tercela. Kita dulu, jangan berhenti sampai situ. Kita ingin tahu bagaimana definisi Imam Syafi'i terhadap dua bid'ah itu dan bagaimana prakteknya supaya kita tidak salah. Karena kan di zaman sekarang itu hanya sebatas menukil perkataan Imam Syafi'i tanpa melihat definisi dan prakteknya beliau. Ini sebuah kesalahan. Beliau berkata, bid'atun madmumatun ma khalafa kitaban aw sunnatan aw atharan an sahabah. Adapun bid'ah yang tercela, yaitu yang menyelisih Al-Qur'an, hadis dan athar sahabat. Jadi menurut Imam Syafi'i, bid'ah yang tercela itu apa? Yang menyelisihi apa? Al-Qur'an, terus sunnah, terus athar sahabat. Amma ma wafaqa kitaban aw sunnatan aw atharan fa hiya bid'atun mahmudatun. Adapun yang sesuai dengan Al-Qur'an, hadis dan athar sahabat, maka itu terpuji. Baik prakteknya, Imam Syafi'i menganggap makam berkumpul di keluarga kematian dan makan-makan di situ termasuk bid'ah tercela, haram. Sementara di zaman sekarang dianggap bid'ah hasanah. Prakteknya beda tidak? Beda. Imam Syafi'i menganggap ibadahnya orang sufi dengan cara menari-nari sambil memegang alat musik dan ya goyang-goyang kepala itu sebagai bid'ah yang tercela. Di zaman sekarang dia nggak apa-apa, bid'ah hasanah. Berarti prakteknya beda tidak? Beda. Jadi ada apa sebetulnya begini? Jangan sampai perkataan Imam Syafi'i hanya dijadikan sebagai tameng saja sebetulnya. Ulama yang mengatakan adanya bid'ah hasanah bukan hanya Imam Syafi'i ini, Imam Nawawi. Sebelum Imam Nawawi siapa? Ibnu Daqiq Al-Aid. Bahkan beliau membagi bid'ah jadi 5. Bid'ah wajib, bid'ah sunnah, bid'ah mubah, bid'ah makruh, bid'ah apa? Haram. Namun Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam kitab Jami' Ulum wal Hikam berkata, semua ucapan ulama terdahulu yang membagi bid'ah ada yang terpuji dan yang tidak terpuji, itu maksudnya bid'ah secara bahasa saja, bukan bid'ah secara syariah. Makanya kalau kita melihat contoh-contohnya mereka betul itu. Seperti misalnya sesuatu yang disebut dengan membukukan Al-Quran. Di zaman Nabi nggak ada, tapi di zaman sahabat dibukukan Al-Quran. Sebagian ulama mengistilahkan itu bid'ah terpuji karena sesuai dan sejalan dengan Al-Quran, hadis dan athar sahabat. Tapi mereka kemukakan dengan ucapan bid'ah terpuji. Paham tidak? Kalau kita mengemukakannya dengan ungkapan maslahat mursalah. Contoh lagi, adanya ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu hadis, ilmu sufiki. Di zaman Nabi ada tidak? Tidak ada. Kemudian muncul dalam rangka apa? Melindungi Al-Quran dan hadis dari pemahaman yang tidak benar. Maka para ulama mengatakan, sebagian mengatakan itu bid'ah yang terpuji. Sementara sebagian ulama mengungkapkannya dengan kata-kata maslahat mursalah. Sebetulnya inilah Pak ya yang dimaksud oleh mereka bid'ah yang terpuji itu. Saya akan lebih perjelas lagi. Ingat ada sebuah kaidah yang harus bersama kita pahami. Tidak setiap yang Rasulullah tidak lakukan itu bid'ah. Tidak setiap yang tidak ada di zaman Rasulullah itu bid'ah. Walaupun bid'ah secara bahasa. Karena ingat kaidah ini. Tolong dicatat baik-baik, dipahami baik-baik. Semua yang Rasulullah SAW tinggalkan, semua yang Rasulullah SAW tidak lakukan, tidak lepas dari 3 keadaan. Keadaan yang pertama, Rasulullah tidak lakukan karena belum ada pendorongnya, belum ada sebabnya. Yang kedua, Rasulullah SAW tidak lakukan karena masih ada penghalangnya. Yang ketiga, Rasulullah SAW tidak lakukan sementara pendorongnya sudah ada, penghalangnya pun tidak ada. 3 keadaan. Saya akan bahas satu persatu supaya lebih paham. Yang pertama apa? Rasulullah SAW tidak melakukan suatu perbuatan karena apa? Karena belum ada pendorongnya. Contoh, kenapa di zaman Nabi tidak ada ilmu sorof, ilmu nahwu? Belum dibutuhin Pak, belum ada pendorongnya. Sahabat semua ahli nahwu, ahli sorof. Bahasa Arabnya paling fasih di dunia. Sehingga tidak butuh di zaman Nabi bikin ilmu sorof, ilmu hadis nggak ada di zaman Nabi. Karena Nabi masih hidup, nggak ada sanad. Buat apa dipelajari?
Ilmu usul fikih nggak ada zaman Nabi, karena para sahabat semua dengan kefasihan bahasa Arabnya tahu. Ini mujmal, ini mubayyan, ini khusus, ini umum, ini mutlak, ini muqayyad. Paham mereka, nggak butuh ilmu usul fikih. Berarti belum ada pendorong. Di saat pendorongnya muncul, dan itu maslahatnya besar, boleh dengan ijma para ulama. Nah, ini yang disebut oleh sebagian ulama maslahat mursalah, atau dengan kata lain bid'ah hasanah. Paham tidak? Yang kedua, Nabi SAW tinggalkan karena ada penghalang. Contoh, kenapa di zaman Nabi tidak dikumpulkan Al-Quran jadi satu mushaf? Ada penghalangnya, Al-Quran terus-menerus turun, Mbak. Belum selesai. Dan Al-Quran selesai pun sudah mendekati Rasulullah wafat, sehingga tidak sempat. Namun Nabi mengisyaratkan akan adanya mushaf dalam hadis-hadisnya. Di antaranya hadis, siapa yang suka hatinya menjadi lembut, hendaklah dia membaca mushaf. Hadis ini diperselisihkan akan kesahihannya. Syekh Albani menghasankannya. Sekarang di zaman Nabi tidak ada mushaf karena masih ada penghalangnya. Ketika penghalang telah hilang dan sangat dibutuhkan Pak, sangat dibutuhkan untuk membukukan Al-Quran. Bayangkan kalau Al-Quran tidak dibukukan, penghafal Quran satu persatu meninggal dunia, akan hilang Al-Quran. Maka untuk kemaslahatan menjaga Al-Quran, besar maslahatnya ini. Maka ini disebut apa? Maslahat mursalah, atau dengan kata sebagian ulama bid'ah. Kenapa Rasulullah SAW tidak sholat tarawih tiap malam? Ada penghalangnya tidak? Ada penghalangnya. Pada Rasulullah mampu tidak untuk sholat tarawih tiap malam? Mampu. Kenapa Rasulullah tidak lakukan? Kata Rasulullah, aku khawatir diwajibkan atas umatku. Ini penghalangnya. Maka di zaman Umar menganggap penghalangnya sudah tidak ada. Wahyu sudah terputus. Tidak mungkin lagi diwajibkan. Sementara ini maslahatnya besar. Makanya Umar mengatakan sebaik-baik bid'ah ini. Di dua keadaan ini. Sekarang yang ketiga, Nabi tidak lakukan, sementara pendorongnya ada, penghalangnya tidak. Maka itu tidak disyariatkan. Contoh, sebutkan dalam hadis Nabi SAW sholat Idul Fitri dan Idul Adha tanpa adzan dan tanpa qomat. Sementara pendorong untuk adzan dan qomat ada, mengumpulkan orang. Penghalangnya tidak ada. Nabi mampu untuk menyuruh sahabat Bilal untuk adzan, mampu, bisa kok, gampang. Tapi kenapa Nabi tinggalkan? Berarti itu dalam rangka pensyariatan. Maka yang ketiga ini kalau dilakukan masalah, Pak. Adapun yang dua pertama dilakukan tidak masalah. Kemudian, Pak, maslahat mursalah atau dengan kata sebagian ulama bid'ah hasanah, itu tujuannya tiada lain untuk apa? Membela Al-Quran, dan di mana kalau ditinggalkan bisa jadi menimbulkan mudorot, atau dilakukan karena adanya maslahat yang sangat besar. Jadi pahami baik-baik, ternyata Pak, sebetulnya ada titik temu antara orang yang mengatakan adanya bid'ah hasanah dengan yang mengatakan tidak ada bid'ah. Ada titik temu. Ulama yang mengatakan adanya bid'ah hasanah seperti Imam Syafi'i, Imam Nawawi. Tapi ketika dibahas tentang masalah yang sifatnya apa? Yang ketiga, semua sepakat itu bid'ah, nggak boleh. Contoh, Imam Nawawi mengatakan adanya bid'ah hasanah. Tapi ketika ditanya, bagaimana hukum sholat raghaib dan sholat nisfu Sya'ban? Apa kata beliau? Alhamdulillah, fa inna hataini sholatain lam yarid fihi haditsun sahih wala amila bihi salafus salih fa huma bid'atani madhumatan. Segala puji bagi Allah. Dua sholat ini sama sekali tidak ditunjukkan oleh dalil yang sahih dan tidak pula diamalkan oleh salafus saleh. Maka dua sholat ini bid'ah tercela. Tegas Imam Nawawi apa? Bid'ah tercela. Di zaman sekarang dianggap bid'ah apa? Berarti ada benang merah di sini. Pahami baik-baik apa yang dimaksud oleh para ulama terdahulu. Bid'ah hasanah. Jadi kata-kata bid'ah hasanah di zaman sekarang ini terlalu lebar. Jadinya semua yang dianggap baik oleh akalnya bid'ah hasanah. Lah kalau seperti itu namanya membuka pintu selebar-lebarnya orang berkreasi sendiri. Musibah Allah. Musibah, tak boleh seperti itu ya akal Islam, azakumullah. Nah inilah. Paham tak? Paham insyaAllah? Alhamdulillah. Allah paham.